matematika hari ini dari kelompok 3 yang akan membahas tentang perubahan benda cair menjadi benda padat dengan anggota kelompok yang pertama. Saya Yulia Fitri. Saya Lydia Fitriani. Saya Siti Umari. Saya Fitri Zahri. Saya Grandia. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudari Yulia Fitri. Kepada saudari Yulia, saya silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak diraksi, atau bisa saja bergerak ke tempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Lydia. Selanjutnya yaitu sifat-sifat benda. Membahas tentang perubahan wujud pada sebuah benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Pasti sudah sering menjumpai benda-benda yang mudah berubah wujud. Untuk mengalami proses perubahan wujud, biasanya zat benda tersebut memiliki sifat dan karakteristik sebelum atau sesudah terjadinya perubahan wujud. Benda padat memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Tidak mudah berubah wujud. Untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Zulia Utama. Selanjutnya berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya. Beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata telanjang manusia. Seperti udara, meskipun tidak tampak wujudnya, namun benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kuat dan banyak sehingga sulit dilihat oleh manusia. Serupa dengan bentuk zat benda lainnya. Benda gas juga bisa berubah wujud. Yang awalnya tidak tampak menjadi tampak, atau yang awalnya tampak menjadi tidak tampak saat menjadi gas. Selanjutnya macam-macam perubahan wujud benda. Jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakteristik di atas juga akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud pada benda ini bisa bermacam-macam. Karena setiap benda juga memiliki karakteristik sendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahan yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Berikut ini macam-macam perubahan wujud sebuah benda yang perlu ketahui agar bisa memaksimalkannya untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau power yang mempengaruhi zat benda tersebut. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Menyumbrin adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat
padat menjadi material gas. Maksud kristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andri. Bahan-bahannya yaitu 1 saset susu kental manis, 2 coklat tos, 3 garam, 4 sendok, 5 baskom, dan 6 es batu, 7 gelas, 8 kaleng gas, dan 9 air mineral. Oke, pertama siapkan baskom dan siapkan kaleng bekas. Harus dengan baskom. Lalu dimasukkan ke dalam kaleng bekas. Kamu udah siap? Baik, ini adalah hasil dari perubahan zat air menjadi zat padat. Baiklah, setelah kita melihat dan mendengarkan bagaimana cara membuat es krim yang dari benda cair menjadi benda padat, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Jika ada, saya akan membuka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Baiklah, saya persilakan kepada saudari Nur Hikmah.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah ingin bertanya kepada kelompok 3. Kan tadi menggunakan es batu, kenapa harus menggunakan garam juga? Baiklah, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan kelima adalah kenapa harus menggunakan garam juga? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada saudari Suci, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Manda Kairin, NIM 20420041. Baiklah, di sini pertanyaan saya yaitu, kan kelompok 3 kan menggunakan bahan-bahannya yaitu coklatos bubuk, terus sama susu. Nah, jika susu itu diganti dengan gula, apakah bisa tetap jadi es krim dan teksturnya akan jadi tetap sama atau berbeda? Baiklah. Ya. Baiklah, adapun pertanyaan dari saudari Suci adalah apabila susu itu diganti dengan gula, apakah tetap bisa menjadi es krim dan bagaimana dengan teksturnya? Apakah ada yang bertanya lagi? Bila kepada saudari Putri Rosel, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya atas moderator. Perkenalkan nama saya Putri Rosel. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok hari ini. Di mana pertanyaannya, tolong Anda jelaskan proses yang terjadi pada alat peraga yang telah Anda tampilkan sehingga menjadikan zat-zat tersebut berubah menjadi membeku atau zat padat. Baiklah, adapun pertanyaan dari saudari Rosel adalah tolong Anda jelaskan proses yang terjadi pada alat peraga yang telah Anda tampilkan sehingga menjadi zat cair tersebut berubah menjadi membeku atau zat padat. Baiklah, sudah 3 pertanyaan. Baiklah, kami sedikit waktu untuk mencari jawaban. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kami. Yang ini pertanyaan pertama dari saudari Nur Hikmah akan dijawab oleh saudari Lydia Triani. Kepada saudari Lydia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah. Adapun pertanyaannya, kenapa harus menggunakan garam juga? Jawabannya yaitu, jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku. Bongkahan es batu justru mencair karena menyerap panas di sekelilingnya. Secara singkat, garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air sehingga dapat membeku es krim, sehingga membuat es krim tersebut membeku. Jadi harus menggunakan garam. Bagaimana saudari Nur Hikmah atas jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya, dapat dipahami. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Suci Imanda Khairin yang akan dijawab oleh saudari Zilia Utami. Kepada saudari Zilia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Di mana pertanyaannya, bahan apakah bahan juga ditambahkan gula? Apakah tekstur es krim berubah atau tetap sama? Karena jika susu tersebut diganti jadi gula, maka gula tersebut akan bisa untuk membeku dan akan mengakibatkan tekstur es krim tersebut kasar atau jelas tidak ada. Bagaimana saudari Suci atas jawabannya? Ya, jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari saudari Putri Rosel yang akan dijawab oleh saudari Yulia Fitri. Kepada saudari Yulia, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Rosel, yang mana pertanyaannya, tolong jelaskan proses yang terjadi pada alat peraga yang telah Anda tampilkan sehingga menjadi zat cair tersebut berubah menjadi membeku atau zat padat. Proses yang terjadi pada yang kami tampilkan tadi adalah proses perubahan zat cair menjadi padat. Pembekuan itu terjadi karena terdapatnya kandungan cairan dalam zat mengalami penurunan suhu yang disebabkan oleh garam tadi. Terdapat titik beku yang berbeda-beda pada tiap cairan yang terkandung dalam suatu benda, hingga benda tersebut dapat berubah menjadi beku. Apakah Bagaimana saudari Rosel atas jawabannya? Jawabannya dapat
Baiklah, setelah jawabannya semua sudah terjawab, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.